Selamat malam Bapak Muhammad Fajar. Perkenalkan, nama saya Marcelino Patrick Norman Wibisono dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0513168885. Bertemu lagi dengan saya Pak di tugas 2 kali ini, yaitu untuk mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Untuk di tugas 2 ini kita diberikan soal untuk diminta membuat proyek baru, menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat ini. API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jam. Lalu kita diminta untuk membuat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilan data, atribut atau kolom field berikut, yaitu ada time-nya, ada waktu pengukuran, lalu yang selanjutnya adalah temperatur atau suhu per jam dalam derajat Celcius. Lalu desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Nah, ini untuk catatannya adalah jika kesulitan dalam menampilkan semua data, cukup tampilkan 10 data pertama. Mungkin untuk di tugas 2 ini kita tetap menggunakan Visual Studio Code untuk merunning sebuah filenya. Lalu langkah pertama kita adalah menginstal Node.js dulu. Ini adalah Node.js-nya. Nah, karena saya sudah menginstalasi Node.js-nya, maka kita langsung ke step selanjutnya, yaitu kita langsung masuk ke aplikasi Visual Studio Code ini. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah kita ke New Terminal. Karena saya sudah menginstal Node.js-nya, kita bisa mengecek terlebih dahulu versinya, yaitu dengan perintah node min view. Oh ya, sebagai informasi, jika tadi kita menginstal Node.js-nya, kita harus mengatur path-nya dulu di environment-nya terlebih dahulu. Jadi agar Node.js-nya ini bisa langsung terinstalasi dan terintegrasi di Visual Studio Code. Nah, untuk mengecek versinya kita menggunakan perintah node min view. Lalu kita ketikkan juga npm min view. Ini adalah versinya ya. Nah, selanjutnya npm min view. Nah, ini juga versinya. Lalu untuk selanjutnya adalah kita diminta untuk menginstal Ionic. Ionic ini adalah aplikasi yang nanti akan kita gunakan untuk merunning dan mengambil data dari API online Meteo ini. Ini adalah datanya. Ini datanya, nanti kita akan mengambil datanya dari sini. Nah, lalu untuk menginstal Ionic-nya kita menggunakan perintah npm install mng add ionic /c. Nah, di sini kita diminta untuk menunggu terlebih dahulu di dalam proses instalasi Ionic-nya. Nah, ini sudah terinstalasi Ionic-nya. Lalu untuk mengecek apakah sudah terinstalasi, kita menggunakan perintah Ionic min view, atau kita bisa ngecek versinya dari menggunakan perintah ini. Nah, ini adalah versi dari Ionic-nya. Lalu jika sudah terinstall, kita membuat file dan menjalankan Ionic menggunakan perintah Ionic start. Misalnya file kita beri nama project cuaca ya. Nah, kita kan nanti menggunakan Vue.js, jadi saya menggunakan Vue. Ini adalah perintahnya. Sebagai informasi, di sini project cuaca ini adalah nama file yang akan kita buat nantinya.
Nah, kita gunakan yang Vue.js ya. Karena di sini kita memilih Vue.js. Nah, kita tunggu lagi proses instalasinya. Nah, ketika ada pilihan create free Ionic account, kita tidak perlu memilih yes. Kita pilih no aja karena kita tidak perlu membuat free Ionic account ya. Jadi kita pilih yang N. Lalu kita enter. Nah, ini kita sudah selesai untuk membuat project Ionic. Ionic menggunakan frameworknya Vue ya. Lalu untuk selanjutnya ini kan kita bisa lihat kita belum masuk di dalam folder cuaca. Jadi kita bisa masuk folder cuaca itu menggunakan perintah cd project cuaca. Karena di sini kita masih masuk di tugas 2 PBPB tapi belum masuk ke dalam project cuacanya. Jadi untuk masuk ke project cuacanya kita menggunakan perintah project cd project cuaca. Nah, kita sudah masuk ke dalam project cuacanya, ke dalam direktori project cuacanya. Lalu untuk setelah masuk ke direktori project cuaca, kita masuk ke file, lalu ke open folder, lalu ke tugas 2, ke project cuaca, lalu ke src, ke view, lalu oke. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam homepage-nya Vue ya. Lalu kita klik aja di sini. Nah, ini kan homepage Vue yang standar ya. Jadi kita harus menyesuaikan yang ada di selanjutnya. Untuk menghemat waktu, jadi agar durasinya tidak terlalu panjang, sebelumnya saya sudah mencoba menggunakan script ini untuk running ke dalam frameworknya Vue. Jadi nanti saya akan menjelaskan poin-poin bagian-bagian di dalam script ini fungsinya untuk apa saja. Seperti itu. Jadi kita gunakan script ini. Nah, ini adalah scriptnya. Lalu di sini yang kita bisa lihat adalah ini adalah tampilan 1 di halaman aplikasi. Ini adalah bagian headernya, Ion header. Nah, ini bagian yang konten utamanya. List untuk menampilkan data cuaca. Lalu ini adalah perulangan menggunakan perintah for. Lalu untuk menampilkan waktu ukuran kita menggunakan perintah apa? Item time ini. Menampilkan suhu dalam derajat Celcius kita menggunakan item temperatur. Nah, selanjutnya ini adalah loading ketika kita masih memuat. Lalu selanjutnya kita mengimport fitur reaktif dan unmount dari Vue. Nah, variabel data menyimpan di dalam data cuaca. Nah, lalu akan muncul
variabel status untuk menandakan apakah data masih loading atau sudah selesai. Lalu setelah sudah selesai, kita mount ya, menggunakan perintah on mount scene ini untuk menjalankan saat halaman selesai dimuat. Nah, lalu kita mengambil ini yang penting adalah kita mengambil data dari API Open Meteo, API cuaca di Jakarta. Ini adalah linknya tadi yang ada pada soal. Jadi saya masukkan ke dalam sini. Nah, ini selanjutnya mengambil array waktu suhu dari data API, lalu memasukkan data ke dalam array agar bisa ditampilkan. Kita menggunakan perintah perulangan lagi. Nah, sudah selesai. Lalu tidak lupa kita coba save ya, menggunakan perintah Ctrl S. Nah, sudah. Selanjutnya kita coba run. Kita mencoba run. Kita menggunakan perintah ionic serve. Nah, ini adalah data perakiraan cuaca per jam. Nah, ini adalah tanggalnya, tahun. Lalu di sini adalah per jam ya. Jadi jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 ini adalah per 1 jam, dan ini adalah suhu derajatnya. Seperti yang bisa kita lihat. Seperti itu. Mungkin sekian Bapak Muhammad Fajar untuk tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Tugas ini saya buat untuk memenuhi kriteria tugas agar saya dapat menyelesaikan mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak nanti hingga selesai. Mungkin sekian saja video pada kali ini. Saya mohon maaf jika sekiranya di dalam pembuatan video ini banyak kesalahan atau banyak ketidaksempurnaan. Saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.